Halo semuanya, halo teman-teman. Di video kali ini aku mau share dari apa yang aku dapat dari khotbah Pastor Berry, gembala saya. Hari itu Pastor Berry dan memulai khotbah dengan berkata bahwa God is a builder. Tuhan itu adalah seorang pembangun. Di dalam ketika setiap kita anak-anak Tuhan ada di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja, Tuhan itu gak akan membiarkan setiap kita anak-anaknya masuk tanda kutip ke surga dengan apa adanya kita. Ketika kita bukan masih dengan cara pikir yang lama, dengan kirbat yang lama, dengan cara hidup, habit, etika yang lama, Tuhan kita gak akan membiarkan kita masuk ke surga dengan kita yang lama. Tapi Tuhan kita itu adalah seorang pembangun, dimana Tuhan itu akan tanda kutip memperindah kita, membuat setiap kita ini dididik, dibangun sebagaimana apa yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita. Kenapa kita harus mengerti ini? Agar kita tuh tahu bahwa di dalam gereja ini yang Tuhan kerjakan. Jadi ketika ada didikan, ketika setiap kita menerima yang namanya pengajaran, ketika setiap kita ini dibangun oleh Tuhan kita tidak menjadi kecewa. Karena kita tahu bahwa tujuannya Tuhan kita mau membuat setiap kita itu masuk ke surga dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berkenan di dalam hidup setiap kita. Sampai one day setiap kita itu bisa di-shape sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan seperti bagaimana Tuhan itu mau melihat kita, dan bagaimana one day Tuhan bisa memakai setiap kita dengan begitu luar biasa. Nah, kita harus belajar ini yang Tuhan mau, bahwa setiap kita ini akan di-shape, akan dididik, akan ada di dalam pembangunannya Tuhan. Tuhan mau membentuk setiap kita dengan caranya Tuhan memperindah setiap kita. Nah, kita pelajari dari firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 41. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, Pastor Berry berkata, ini yang Tuhan lihat di dalam hidup setiap kita, pasukan Tuhan atau anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen. Dari mata Tuhan, Tuhan itu melihat setiap kita itu adalah pasukan-pasukannya. Tetapi akan sangat celaka kalau hari ini setiap kita anak-anak Tuhan malah melihat diri kita ini sebagai belalang, melihat diri kita ini sebagai orang-orang yang gagal, melihat diri kita ini sebagai budak. Dan akhirnya rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan untuk yang namanya membuat setiap kita bisa dipakai dengan luar biasa, nggak akan connect. Akan jadinya setiap kita tuh nggak connect dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita. Jadi kita harus mengerti dengan sungguh bahwa Tuhan kita itu adalah a builder, dimana Tuhan itu membangun setiap hidup kita. Dan kita harus belajar bahwa Tuhan itu suka yang namanya membangun generasi yang tangguh. Tuhan kita itu membangun dari generasi demi generasi. Kalau kita belajar di firman Tuhan, firman Tuhan tuh sering berkata bahwa dari Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah generasi demi generasi. Tuhan tuh selalu berbicara generasi demi generasi. Kenapa penting dari generasi demi generasi? Karena ini adalah kunci yang harus kita tahu, bahwa setan itu ujungnya akan menyerang generasi. Yang artinya adalah setan itu akan menyerang masa depan. Setan itu gak akan menyerang yang sudah lalu-lalu. Setan itu gak akan menyerang apa yang tanda kutip yang lalu sudah lewat. Enggak. Tapi yang setan akan serang adalah generasi demi generasi. That's why penting buat setiap kita sebagai generasi-generasi yang mungkin hari ini sudah lebih mengenal Tuhan, sudah tahu tentang Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan, kita menjadi penuh akan diri kita sendiri, dan kita gak mau peduli tentang generasi demi generasi yang baru, yang Tuhan sedang bangkitkan, yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah hidup setiap kita. Pastor Berry berkata bahwa setiap kita ada yang namanya generasi Abraham, di mana generasi yang dipanggil Tuhan di masa-masa sudah lebih tua, sudah lebih dewasa. Ada juga generasi Ishak, di mana generasi yang dipanggil ketika masa-masa ada di marketplace. Lalu juga ada generasi Yakub dan generasi Yusuf. Nah, Pastor Berry berkata bahwa di generasi Abraham yang Tuhan bangun itu apa? Generasi yang membangun atau memiliki iman yang teguh. Generasi yang beriman untuk yang namanya masa depan.
generasi di depan, generasi untuk masa depan gereja, generasi untuk masa depan bangsa kita. Itu yang harus kita pegang sebagai generasi-generasi yang sudah mengenal Tuhan lebih lama. Berdoa dan beriman ujungnya bahwa setiap kita ini tahu bahwa akan ada generasi-generasi di depan yang akan Tuhan bangkitkan. Generasi yang tangguh, generasi yang mencintai Tuhan, generasi yang haus dan lapar akan Tuhan, generasi-generasi yang enggak jatuh atau yang namanya terlena dengan dunia, tapi generasi yang semakin mencintai Tuhan. Itu yang harus kita imani dan itu yang harus kita doakan. Seperti contohnya seorang bapak secara biologis pasti pengennya apa? Ketika dia hidup ya tanda kutip pernah susah, seorang bapak pasti naturalnya adalah pengen di kehidupan anaknya mereka hidup lebih baik, di kehidupan generasi selanjutnya mereka hidup jauh lebih baik. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita. Kalau hari ini kita menjadi generasi yang sudah mengenal Tuhan lebih dahulu, ayo kita bangkit menjadi generasi-generasi yang gak hanya peduli tentang kesenangan diri kita, yang gak hanya peduli tentang apa yang kita mau, apalagi yang untuk memperkaya diri kita, tapi mau gak hari ini kita menjadi generasi-generasi Tuhan yang mau berdoa buat generasi-generasi anak muda, yang mau berdoa untuk generasi-generasi di depan nanti. Karena apa? Tuhan tuh pengen memakai setiap kita, bahwa jadi gak ada yang namanya expired date ketika Tuhan tuh mau memakai kita. Oh ini aku udah umur bukan lagi cocok untuk melayani Tuhan, udah biarin deh yang muda-muda. Tapi kalau kita aja gak pernah mau stand buat yang muda-muda, bagaimana yang muda-muda bisa mengenal Tuhan? Inilah saatnya setiap kita anak-anak yang sudah mengenal Tuhan lebih dahulu, ayo kita bangkit menjadi generasi yang mau berdiri untuk yang namanya mau dipakai Tuhan, mau di dalam didikan Tuhan, untuk yang namanya mau melatih diri di dalam bersaksi, di dalam yang namanya menginjil, di dalam yang namanya mengajar, agar generasi selanjutnya mereka juga mengikuti teladan dari hidup setiap kita. Karena kita harus tahu bahwa anak-anak di bawah atau generasi di bawah mereka melihat sebuah teladan, mereka akan melihat yang namanya contoh. Hari ini mau gak setiap kita jadi anak-anak Tuhan, generasi-generasi yang sudah mengenal Tuhan lebih dahulu, mau stand menjadi generasi yang mau namanya dilatih. Karena kalau hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang gak terlatih, yang hilang, yang mut-mutan, yang maunya peduli tentang diri kita sendiri, bagaimana kita mau membalikkan keadaan bahkan untuk diri kita sendiri? Apalagi kita expect generasi di bawah will be greater, ya gak bisa. Harusnya hari ini kita stand, kita menjadi generasi yang mau terlatih di dalam didikan Tuhan, di dalam pembangunan Tuhan. Untuk apa? Untuk setiap kita juga bisa membalikkan keadaan kita terlebih dahulu, dan kita mengajar, mendidik untuk yang namanya setiap kita ini terlatih terlebih dahulu, untuk yang namanya kita menjadi teladan, agar generasi demi generasi setelah setiap kita menjadi generasi yang greater dan us, dimana generasi yang akan punya standar yang lebih tinggi dari hidup setiap kita. Ketika mereka menjadi generasi yang akan berdiri untuk keluarga mereka, generasi yang untuk berdiri buat sekolah mereka, generasi yang berdiri untuk yang namanya masa depan di depan. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau hari ini teman-teman adalah generasi-generasi yang sudah mengenal Tuhan, mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, this is your call, this is our call untuk yang namanya berdiri buat yang namanya generasi ke depan. Jangan sampai hari ini kita penuh akan diri kita sendiri dan kita berhenti dan kita merasa sudah cukup untuk yang namanya melayani Tuhan. No, ini adalah panggilan buat setiap kita untuk stand, berdiri buat generasi di masa depan. So, I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman, karena personally khotbah dari gembala saya, Pastor Berry, ini sangat memberkati saya. Generasi demi generasi adalah tanggung jawab setiap kita bersama-sama. Jangan sampai kita berpikir sudah selesai masanya kita. No, inilah saatnya kita berdiri untuk generasi-generasi ke depan. I hope video ini bisa memberkati. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengar video ini. God bless.